waktunya kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau rayakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, karena Dia yang layak terima sembah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami mau buka hati kami Bapa. Kami mau naikkan rasa syukur kami paling dalam kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sukacita kami. Engkau adalah penolong kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, besar sungguh kasih setiamu.
Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau telah menjadi Allah yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi menyenangkan kami. Kami gak bisa balas kebaikan Kau Tuhan. Hanya pujian, sembah, syukur kami Tuhan yang dapat kami naikkan di hadapan Engkau Bapa. Amin. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan yang merapi kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Tiada satupun yang terlewat Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita lebih lagi, memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sama-sama Bapak Ibu, siap puji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau sama-sama bersuka cita lebih lagi. Havenu shalom alehi, havenu shalom alehi, havenu shalom
sukacita. Ini saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kami mau Tuhan lebih dekat dengan Kau Tuhan Yesus. Mau serahkan semuanya ke dalam tangan Kau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Lord,
jadi Bapa kami. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak bisa balas Tuhan. Kau yang mengerti setiap hati kami Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang paling mengerti kami Tuhan Yesus. Lebih dari apapun di bumi ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan lagi dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Dan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Hadirat-Mu memberikan kebahagiaan, menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Memulihkan setiap hati kami. Amin. Thank you, Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom, apa kabarmu saudara-saudara? Saya tahu kehidupan masih terasa sukar hari-hari ini. Tetapi pelajaran dari firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada Anda sebuah hal yang sangat kita butuhkan semua pada hari ini. Sebelum kita belajar firman, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih hidup, kami masih ada. Itu artinya kami masih terus menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, yang akan terus menopang kami sepanjang perjalanan kehidupan
karena janjimu kami tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri. Biar hari ini kau menerjemahkan setiap kebenaran firman, berubah dari sekedar logos betul-betul menjadi rema, yang secara pribadi bicara kepada setiap hati dan jiwa, bukan cuma mengisi pikiran, tetapi mengubahkan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicaralah Bapa. Amin. Banyak orang mencari bahagia, tetapi entah kenapa bahagia tidak kunjung tiba. Anda sudah coba segala macam cara, sudah beli segala macam barang, sudah coba segala macam dosa, tetapi bahagia itu tidak kunjung tiba. Dan bahkan mungkin kebanyakan Anda sedang menatap saya dan berkata, "Pak, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa bahagia?" Tepat sekali. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, jangan cari bahagia, tetapi carilah sukacita. Di tengah kesulitan, penderitaan, duka cita, kesukaran, Alkitab mencatat bahwa banyak tokoh-tokoh iman dan Alkitab berjanji bahwa orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan bisa tetap dapat bersukacita. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, "Kok bisa, Pak? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Itu sangat tidak natural." Tepat sekali katamu. Betul-betul itu tidak natural, karena sukacita di tengah duka cita adalah kuasa supranatural. Kemampuan bersukacita ini tidak dapat dihasilkan oleh daging kita. Kekuatan bersukacita di tengah duka cita dan kesukaran tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan kita. Tidak mungkin dilakukan bahkan oleh willpower kita. Kemampuan ini hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya yang sudah mengalami mujizat kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan pelajaran kita sepanjang tahun ini, Tuhan betul-betul sedang mengajar, Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang membentuk kita menjadi seorang Kristen yang tangguh dan dewasa, yang bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah lebat. Dan buah roh seperti yang kita sudah baca berkali-kali dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayat 22 berbunyi begini, tetapi buah roh ialah kasih atau agape. Yang kedua adalah rasa yang kedua, aspek yang kedua dari buah roh adalah kara atau sukacita. Kita sudah tiba di pembahasan yang kedua. Melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Penatua Esther. Hari ini saya mau menyambung kembali tentang aspek kedua atau bukti kedua atau rasa kedua dari buah roh yang cuma satu itu, tetapi ada 9 rasa, yaitu rasa kara, sukacita. Buat saudara yang masih sangsi sambil menatap saya berkata, "Mana mungkin, Pak? Izinkan saya bercerita beberapa orang. Daud bin Isai, Daud anak Isai. Dalam segala tragedi dan kepahitan, kita tahu ada begitu banyak musibah pribadi dalam hidup yang dialami oleh Daud. Tetapi kita tidak pernah melihat Daud mengasihani diri, kita tidak melihat Daud menyerah. Bahkan Daud terus-menerus menggubah lagu-lagu pujian, lagu-lagu mazmur, dan terus-menerus memuji Tuhan sambil menari. Kita juga membaca tentang 2 hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Ditangkap, dipenjara, bahkan dianiaya. Tidak menghentikan mereka. Dengan tangan dan leher terbelenggu, mereka mengangkat suara, menyanyi, memuji Tuhan di tengah penjara, dalam malam yang gelap dan dingin, dan tetap bersukacita di dalam kesulitan mereka. Kok mereka bisa? Kok mereka mampu? Kok mereka sanggup? Kalau mereka bisa, berarti saudara dan saya juga bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama. Kita punya roh yang sama. Sekali lagi, sukacita itu bukan hasil dari kemampuan tubuh, diri, emosi, disiplin pikiran atau hati, bukan. Sukacita itu betul-betul buah atau bukti atau hasil atau manifestasi dari Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Dan manifestasi Roh Kudus ini berbeda dengan manifestasi daging. Ketika keadaan sukar, keadaan sedih, keadaan duka, keadaan susah, maka manifestasi daging akan membuat kita sedih, stres, bad mood, galau, murung, bete, baper, depresi, dan berbagai penyakit jiwa lainnya. Tetapi manifestasi dari buah Roh Kudus, manifestasi dari Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya akan menghasilkan buah sukacita, yaitu sukacita yang dari Allah, bukan dari dunia ini. Sukacita yang bukan berdasarkan kondisi, situasi, dan keadaan, bukan dari perasaan, melainkan sukacita yang timbul dari dalam, yang mampu membersihkan duka cita, menghapus luka hati, mengangkat segala depresi, dan menggantikan kepahitan dengan kemanisan yang dari Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya mau bilang sama saudara, jangan kejar bahagia, tetapi kejarlah sukacita, karena bahagia itu tidak sama dengan sukacita. Joy atau sukacita itu tidak sama dengan happiness atau bahagia. Because happiness comes from outside.
Happiness datang, bahagia datang dari faktor luar, dari situasi, kondisi, teman, pasangan, lingkungan, keadaan ekonomi, keadaan bisnis, keadaan apapun yang akan membawa dampak kita merasa happy ke dalam. Sebaliknya, sukacita itu tidak dipengaruhi dengan apa yang terjadi di luar kita, melainkan dari dalam, ia keluar, mampu mengatasi segala situasi dan depresi, sehingga membuat kita menang, bukan karena kita paksa, tetapi karena kita bersukacita. Sekali lagi mungkin Anda menatap saya dan berkata, apa iya beda Pak? Oh, jelas beda. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat kata bahagia dengan meaning seperti ini. Kata bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram ketika bebas dari segala keadaan yang menyusahkan. Atau perasaan beruntung dan bahagia. Ketika situasinya, keadaannya sudah tidak sukar lagi, tidak susah lagi, berubah situasinya, kita lepas dari kesedihan, lepas dari kesukaran, baru bahagia datang. Beda dengan sukacita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suasana suka hati, girang hati, kegirangan hati, dengan kata lain, datangnya dari hati, datangnya dari dalam. Jelas beda. Bahagia datang dari luar, sukacita datang dari dalam, keluar. Bahagia itu sumbernya dari dunia, dari luar. Kesenangan dari dosa memikat banyak orang untuk mencari bahagia, mencari kenikmatan, hiburan, kemasyuran, kekayaan, kenyamanan, popularitas, followers, likes, dan segala macam yang datang dari eksternal. Dan tahukah saudara, iblis selalu siap untuk menawarkan kepada saudara bahagia yang saudara cari itu. Tetapi bahagia yang ditawarkan iblis, bahagia itu sifatnya palsu, sifatnya sementara, sifatnya tergantung pada sikon, tergantung pada situasi dan kondisi, temporer. Itu sebabnya hasilnya bahagia yang dunia tawarkan, bahagia yang setan tawarkan, bahagia yang datang dari eksternal, itu tidak akan pernah betul-betul, tidak akan pernah secara tuntas menyelesaikan galau dan depresi dan duka dalam hidup saudara dan saya. Batin kita akan sepertinya tertutup bahagia sebentar ketika kita minum mabuk, ketika kita bertemu dengan lawan jenis, ketika kita mendapat uang, kita pergi ke bar, kita pergi ke nightclub, kita pergi ke karaoke, kita pergi dansa-dansi. Nampaknya kita bahagia, tetapi bahagia itu sesaat. Ketika efek alkoholnya mereda, kepala pusing, ketika uang habis dibelanjakan, ketika dosa selesai dibuat, maka hatimu akan tetap kosong, hatimu akan tetap tidak bahagia. Kalau tidak percaya, tanyakan pada pengkhotbah. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-11 Anda baca saja di rumah. Pengkhotbah menceritakan bahwa secara pribadi dia sudah rasa semua, dia sudah coba semua, segala macam kemabukan, pesta pora, uang, kenikmatan, semua sudah dia coba, tetapi tidak bisa betul-betul menyembuhkan kekosongan atau duka atau luka yang ada di batin. Hal itu pasti berakibat pada depresi yang berkelanjutan. Saya tahu betul bahwa setiap saudara dan saya hari ini, termasuk saya, betul-betul membutuhkan bukan cuma bahagia yang temporer, tetapi sukacita yang kekal. Situasi boleh belum berubah, situasi boleh belum berganti, tetapi sukacita yang dari Tuhan, itu kata Nehemia, adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Dari mana sumber sukacita itu? Tentu dari Allah. Dari Allah yang tinggal di dalam kita, sehingga bukan dari eksternal, tetapi dari internal, mengalir keluar. Dan sifatnya sukacita itu, saudara-saudara, tidak tergantung keadaan. Anda bisa baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12-14, dalam pencobaan dan dalam penderitaan, orang percaya tetap dapat bersukacita. Anda bisa baca dalam Mazmur 30 ayat 12, dalam duka cita, kita tetap bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan, bahkan dalam duka cita sekalipun. Dan sifat dari sukacita yang datang dari internal, datang dari Tuhan itu tidak temporer. Dia permanen, tidak sementara, tetapi kekal. Dan karena sifatnya kekal, maka sukacita yang dari Tuhan itu mendatangkan hasil yang tuntas. Ada kepuasan, ada kelegaan, ada kesembuhan batin di dalam Kristus Yesus. Sembuh dari luka hati, sembuh dari sakit hati, sembuh dari kepahitan, dari masalah-masalah kejiwaan, masalah-masalah emosional yang selama ini bukan cuma merusak hidupmu, mungkin juga merusak hubungan-hubungan di sekitarmu, merusak rumah tangga, merusak keluarga, merusak bisnis, merusak pekerjaan, merusak karir, merusak pelayanan. Anda akan dapat kesembuhan yang permanen dari Tuhan karena sukacitamu tidak bergantung pada kondisi di sekitarmu, melainkan kondisi sekitarmu sudah didikte oleh sukacita Tuhan yang ada di dalammu dan keluar mengalir tumpah luber dari dalammu.
Sebab Alkitab mengajarkan kita bahwa sukacita yang dari Tuhan itu, Anda bayangkan padang gurun gersang, Anda bayangkan satu tempat yang tandus, lantas ada mata air yang berisi air yang sejuk, air yang jernih, air yang dingin, air yang tidak pernah habis, yang membual-bual keluar dari sumber mata air itu. Itulah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada saudara dan saya, dan kepada semua orang yang mau menaruh percaya pada Dia. Perhatikanlah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Dalam pasal tersebut, Injil Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang hidupnya tidak bahagia, karena selama ini yang dia kejar adalah kebahagiaan semu. Tuhan Yesus memaparkan fakta kepada perempuan ini bahwa hari itu ketika Yesus menjumpai dia sudah pernah menikah dengan 5 pria yang berbeda. Dan saat itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di samping sumur, dia sedang tinggal atau dia sedang hidup bersama. Dengan kata lain, dia sedang kumpul kebo dengan seorang pria nomor 6. Sudah 6 pria. Artinya apa? Kebutuhan jasmani, kebutuhan materi dari seorang suami sudah dia dapatkan 6 kali, tetapi itu tidak membuat dia bahagia. Kepuasan seksual sudah dia dapatkan dari 6 laki-laki yang berbeda, tetapi itu tidak kunjung membuat dia bahagia. Tuhan Yesus langsung menyampaikan fakta kepada wanita ini bahwa di dalam jiwanya ada kekosongan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepadanya sebuah air, karena mereka sedang sama-sama sedang berada di samping sumur air, sedang menimba air. Tuhan Yesus menawarkan kepadanya sebuah air yang ketika diminum tidak akan membuat jiwa ibu itu, jiwa wanita itu haus lagi. Dan ternyata Tuhan Yesus sedang menyatakan kepada wanita ini tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus sebagai air kehidupan yang bukan cuma membasuh dahaga jiwa kita, tetapi menyediakan sumber mata air kehidupan dari dalam kita yang akan terus mengalir keluar, bukan cuma memuaskan dahaga kita, tetapi juga membawa kesegaran kehidupan buat orang yang ada di sekitar kita. Dalam Yohanes 4 ayat 14 Tuhan Yesus berkata begini, "Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Terus-menerus memancar, terus-menerus memancar, terus-menerus memancar dari dalam dirimu, dari dalam diriku, terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Sukacita yang bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sukacita bukan yang sementara, tetapi yang kekal. Sukacita bukan bahagia yang bisa habis, tetapi sukacita yang terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Itu yang Tuhan Yesus tawarkan. Dalam Yesaya 12 ayat 3 berkata, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan, dengan joy, dengan sukacita dari mata air keselamatan." Dalam bahasa Inggris NIV dicatat begini, with joy, you will draw water from the wells of salvation." Dari mata air kehidupan, dari sumur keselamatan, Anda akan menimba air dengan penuh sukacita. Wow! Itu sebabnya sukacita tidak sama dengan bahagia. Sukacita adalah perasaan senang, perasaan sukacita yang timbul dari kasih Allah, timbul dari anugerah Allah, timbul dari berkat Allah, timbul dari kehadiran Allah di dalam hidup setiap orang percaya yang berada di dalam Kristus Yesus. Buat Anda yang bertanya, "Pak, bagaimana caranya kita sebagai orang percaya bisa bersukacita?" Wow, ini dia saudara. Mengapa orang Kristen bisa bersukacita? Kenapa orang Kristen bisa bersukacita bahkan di tengah keadaan duka cita, bahkan di tengah keadaan musibah, masalah, pergumulan, kekurangan, kesakitan? Kita bisa bersukacita karena yang pertama, ingat baik, ada nama kita terdaftar di surga. Dalam Lukas 10 ayat 20, Tuhan Yesus berkata begini ketika murid-murid senang karena mereka bisa mengusir setan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa kuasa untuk itu memang sudah diberikan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bukan karena itu kamu harusnya bersukacita. Tetapi kamu bersukacita karena ada namamu terdaftar di surga. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi sama kita. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini ada penderitaan. Dunia ini musim silih berganti. Ada saat panen, ada saat kering. Ada saat suka, ada saat duka. Ada saat tertawa, ada saatnya air mata. Ada saatnya kelahiran, ada saatnya kematian. Ada saatnya sakit, ada saatnya sembuh. Dunia ini penuh siklus.
Tetapi saudara dan saya, haleluya, bukan warga dari dunia ini. Di dunia ini Alkitab mencatat kita cuma numpang lewat. Di dunia hari ini kita cuma numpang lewat. Tetapi rumah kita yang sesungguhnya adalah surga. Surga tidak bisa diraih dengan kemampuan beragama. Surga tidak bisa diraih dengan amal perbuatan baik. Sebab amal perbuatan baik diterima Allah. Tetapi setiap dosa dan pelanggaran saudara harus dihukum di api kekal, yaitu di neraka. Dan ketahuilah, tidak ada satupun dari saudara termasuk saya yang bebas dari dosa. Setiap saudara dan saya sejak lahir, buka mata sampai mati nanti, kita melakukan begitu banyak kesalahan, kita melakukan begitu banyak kenajisan, kita melakukan begitu banyak dosa, dan satu cuil saja dosa sudah cukup untuk membawa kita masuk ke neraka. Karena amal dan ibadah diterima Allah, tetapi dosa adalah denda hutang yang harus dibayar. Siapa kita yang sanggup membayar hutang dosa kita? Tetapi puji Tuhan karena kuasa Injil, kabar sukacita yang datang dari surga. Anak Allah menjelma menjadi manusia, mati, menderita, buat menebus dosa saudara dan saya. Karena apa yang sanggup dilakukan Yesus untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat tidak sanggup dilakukan oleh kita. Dan kesanggupan dan kekudusan dan kesucian Yesus diserahkan kepada kita ketika Dia menggantikan posisi kita di kayu salib. Sehingga seharusnya nama saudara dan saya tercatat di neraka. Tetapi barang siapa yang percaya kepada nama Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang namamu ada terdaftar di surga. Uang tidak bisa beli ini, orang kaya tidak bisa beli ini, jabatan tidak bisa beli ini, pengurus partai tidak bisa beli ini, presiden, perdana menteri, raja dan ratu tidak bisa beli ini. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh anugerah Allah, oleh kasih Allah, saudara bersuka cita karena Yesus memberikannya kepada orang yang paling berdosa seperti saudara dan saya. Namamu ada tercatat di surga. Itu sebabnya apapun terjadi di bumi ini, apapun terjadi di dunia ini, tidak mempengaruhi sukacita kita, karena kita tahu waktu dunia ini berhenti, waktu nafas ini berhenti, waktu sangkakala berbunyi, maka pulanglah kita ke surga, karena di sanalah rumah kita. Alasan yang kedua kenapa kita bisa tetap bersuka cita bahkan di tengah duka cita adalah orang percaya, orang Kristen bersuka cita karena bukan cuma nama kita tercatat di surga, bukan cuma surga adalah sebuah janji, tetapi yang kedua, Yesus bangkit dari kematian. Dalam Matius 28 ayat 5-8, ketika perempuan-perempuan itu bertemu dengan malaikat di kubur Yesus, malaikat menjelaskan bahwa kamu cari siapa? Kubur ini sudah kosong sebab Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Maka berlarilah mereka semua, kata ayat 8 di Matius 28 ayat 8. Mereka semua pergi dari kubur itu dengan sukacita yang besar, with a great joy, dengan sukacita yang besar, bukan cuma sukacita ala kadarnya, but with great joy. Dengan sukacita yang besar mereka berlari cepat-cepat. Kenapa? Untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain bahwa Tuhan Yesus bangkit. Apa artinya itu buat kita? Kalau janji akan kebangkitannya dari kematian digenapi, dipenuhi, itu artinya apa? Janji akan kebangkitan kita dari kematian, janji akan kebangkitan kita dari maut, janji akan kebangkitan kita dari hidup ini kepada surga mulia yang kekal juga pasti akan digenapi. Dan kalau janji akan kebangkitan digenapi, maka janji Allah dalam setiap Alkitab, dalam setiap firman-Nya atas hidup kita, janji Allah akan penyediaannya, janji Allah akan penyertaannya, janji Allah akan perlindungannya, janji Allah akan pemeliharaannya, janji Allah akan kesembuhannya, janji Allah akan berkat-berkatnya untuk menjaga tuntunan hidup kita selama kita hidup di bumi ini juga pasti akan digenapi. Sebab Allah bukanlah manusia sehingga Dia dapat berdusta, kata Alkitab. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menikmati. Orang yang berharap sama Tuhan, orang yang hidup melekat sama Tuhan, senantiasa berbuah sekalipun musim kering, dia tidak akan mengenal musim kering. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil, kata firman Tuhan. Kalau saudara belum mengalami itu hari ini, saya minta dengan segala kerendahan hati, mari kita koreksi diri kita. Kita cek diri kita, apakah yang salah? Adakah penghalang dari janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Masihkah ada dosa-dosa tersembunyi yang kita belum akui? Sekalipun di hadapan Allah tidak ada dosa yang tersembunyi. Masihkah ada hal-hal melenceng yang kita lakukan sehingga membuat berkat Allah itu, janji Allah itu terhalang? Masihkah ada tempat-tempat di mana tidak seharusnya kita berada, kita pergi ke situ? Masihkah ada
posisi-posisi dalam keluarga yang tidak ditepati, istri mengambil alih posisi suami, suami tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, anak-anak memberontak melawan orang tua tidak mengasihi anak-anak. Masihkah ada hal-hal yang harus kita koreksi? Karena kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti menepati. Kalau janji Allah belum ditepati, maka pertanyaannya adalah, apakah Allah masih suruh kita menanti, atau adakah penghalang dari janji Allah digenapi? Maka yang ketiga, kenapa orang percaya bersuka cita? Karena Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa orang percaya bersuka cita? Karena itu diperintahkan. Anda tidak bisa selalu menunggu untuk bersuka cita. Anda tidak bisa selalu pasif untuk menanti kapan saatnya bersuka cita. Sebab Daud sudah berkata dalam segala masalah, dalam segala musibah, dia berkata, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Aku akan, dengan kata lain Daud berkata, aku memilih, aku memutuskan untuk bersuka cita di dalamnya. Saya tidak berkata bahwa Anda harus fake dengan keadaan yang kita alami. You know, it's okay to be not okay. Akuilah keadaan kita dengan jujur di hadapan Tuhan ketika kita tidak merasa bahagia, ketika kita merasa duka cita, ketika kita merasa stres, depresi, gelisah, capek. Mungkin saya menatap saudara-saudara yang sedang capek dengan tumpukan tagihan. Saya sedang menatap saudara-saudara yang bergumul untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Saya sedang menatap saudara-saudara yang gajimu dipotong 20%, 50%, 70%, atau mungkin Anda dirumahkan dan tidak mendapat gajian. Mungkin saya sedang menatap saudara yang sedang mendapat vonis sakit, entah sakit apapun, mungkin termasuk sakit COVID-19. Kalau Anda galau, kalau Anda sedih, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita jujur sama Tuhan dan kita jujur sama diri kita. Akuilah bahwa bahagia itu jauh dari kita hari ini. Dan mintalah sama Tuhan kekuatan yang datang dari sukacita itu. The joy of the Lord is our strength. Sukacita itu akan membuat kita kuat. Dan seperti saya sudah bilang dari awal, sukacita itu tidak natural. Sebab sukacita itu supranatural. We serve the supernatural God. Allah yang kita layani adalah Allah yang supranatural, sehingga sekalipun mustahil secara natural, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata Alkitab. Kalau Allah bekerja secara supranatural, maka di tengah duka, di tengah sakit, di tengah kekurangan, Anda bisa tetap bersuka cita. Kalau Anda bersuka cita, maka timbullah kekuatan. Kalau Anda kuat, maka timbullah jalan keluar. Kalau timbul jalan keluar, maka Anda punya kekuatan untuk menuju kepada jalan keluar. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita, jika pada masa kesesakan tawar hati kita, maka kecillah kekuatan kita. Itu sebabnya ayo bersandar sama Tuhan, ayo berharap sama Tuhan. Sukacita ini tidak natural, karena sukacita ini supranatural. Dan karena sukacita ini supranatural, maka hanya Tuhan Yesus yang saya sembah dan layanilah yang sanggup mendatangkannya, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalammu keluar. Saudara-saudara, berbeda dengan anak kecil. Anak kecil yang suasana jiwanya masih didikte oleh keadaan, oleh perasaan, oleh situasi dan kondisi yang dia alami di sekitarnya, masih didikte oleh moodnya. Itu sebabnya kemampuan bersukacita adalah, sekali lagi, kemampuan bersukacita di tengah duka cita, di tengah kesukaran, di tengah kekurangan, di tengah kesakitan, di tengah kesengsaraan, adalah tanda yang tidak terbantahkan bahwa Anda dan saya, orang yang tetap bisa bersuka cita di tengah kesukaran, adalah tanda yang tidak terbantahkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa dan matang karakternya. Sebab karakter kita tidak lagi didikte oleh perasaan kita, tetapi oleh buah roh yang tetap itu kita mendikte perasaan kita, menghasilkan karakter yang sesuai. Karena suasana jiwa kita sudah tidak lagi didikte oleh keadaan sekitar dan situasi sekitar kita, melainkan oleh karena sukacita yang di dalam, kita berhasil mendikte suasana jiwa kita, kita berhasil mendikte sepenuhnya kondisi sekitar kita, oleh sukacita Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Karena hati kita tidak lagi bersumber pada perasaan kita, tetapi hati kita terisi dengan mata air sumber kehidupan yang Tuhan Yesus janji akan terus menerus mengalirkan air kehidupan dari sumber keselamatan. Yohanes 7
ayat 37 sampai 38. Tuhan Yesus kita bersabda dan berjanji dan berkata, kepada jiwamu dan jiwaku, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Tuhan Yesus berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tawarkan kepadamu, ini yang Tuhan sediakan kepadamu. Ini buat saudara yang sudah lahir baru dan percaya Yesus sungguh-sungguh, ini yang sudah ada di dalammu. Nikmati, alami. Kalau Anda belum terima, mintalah. Kita akan minta sama-sama sama Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita teduhkan hati, kita siapkan hati untuk masuki sakramen perjamuan kudus. Saya undang para kepala keluarga di rumah masing-masing untuk segera membagikan roti dan minuman, anggur atau apapun yang sudah disediakan untuk menggantikan anggur. Sementara roti dan anggur dibagikan, mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus. Selagi roti dan anggur dibagikan, mari kita angkat satu pujian ini. Jika saudara sudah menerima roti dan anggur, siapkan roti di tangan kanan saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Allah supranatural yang kepadanya kami percaya sepenuh-penuhnya, yang oleh perjanjian tubuh dan darah Yesus, oleh perjanjian yang baru dan kekal, dimeteraikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami rayakan dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus tersedia buat kami untuk sekali lagi mengingatkan kami akan meterai agung yang sudah dibayar lunas oleh Yesus, yang menyediakan bagi kami pengampunan atas dosa kami, kebangkitan atas tubuh kami, kekekalan atas jiwa kami, kesembuhan atas penyakit kami, penyediaan berkat atas kebutuhan hidup kami. Itu sebabnya kami angkat roti ini di tangan kanan kami, seraya berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi sama-sama saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ditombak, yang dicambuk, yang dipaku, yang disalib untuk menebus saya. Tubuh Yesus diremukan supaya hidup saya diubahkan. Tubuh Yesus dihancurkan supaya hidup saya dipulihkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus. Mari kita makan sama-sama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Pindahkan anggur ke tangan kanan saudara. Angkat tinggi melebihi kepala saudara. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru, darah perjanjian yang kekal. Oleh darah Yesus, semua dosa saya diputihkan, semua kutuk dipatahkan, semua belenggu dihancurkan, dan nama saya tercatat di surga. Segala kutuk diselesaikan, segala sakit dihancurkan, kesembuhan disediakan, dan berkat dicurahkan. Oleh darah Yesus, saya menerima bagian saya dalam perjanjian berkat yang dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum sama-sama. Inilah darah Yesus. Saudara-saudara, buka hatimu, arahkan wajahmu ke surga. Buka tanganmu dua-dua, terima berkat Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang berkata, I'm not okay today. Saya tidak bahagia, saya menderita, saya rasa sesak hari ini. Kepada semua saudara-saudaraku yang sedang berada dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Mereka yang khawatir karena biaya kehidupan, mereka yang cemas karena sedang mengalami penyakit atau ketidaksehatan, mereka yang sedang mengalami gundah gulana karena pergumulan hidup, karena beban yang berat, mereka yang stres karena tumpukan hutang. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menyediakan sukacita ini sebagai tanda kedewasaan rohani yang tidak bisa diakali, yang tidak bisa dipaksai, yang tidak bisa keluar dari kekuatan daging ini, tetapi secara supranatural akan muncul, akan timbul, bukan dari luar, bukan dari suasana yang berubah, bukan ketika doa baru selesai dijawab, bukan ketika mujizat terjadi, tetapi hari ini, saat ini, sebelum doa dijawab, sebelum mujizat terjadi, sebelum kondisi berubah, sukacita dari Tuhan yang ada di dalam mereka, di dalam nama Yesus, hari ini terbuka sumur kehidupan, air kehidupan yang membuah-buah itu mengalir seperti mata air yang tidak pernah kering, menyediakan tertawa di tengah duka cita, menyediakan sukacita di tengah rasa himpitan yang sedang menyesak dada. Dan hari ini di dalam nama Yesus, sukacita yang dari Tuhan mendatangkan kembali kekuatan yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah atas saudara-saudara sukacita ilahi, sukacita sejati yang datang dari hidupmu yang kudus di dalam Tuhan, membuat engkau kuat dan tangguh menghadapi badai, bahkan menjadi nakoda selamat sampai ke seberang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat perjanjian lama, perjanjian baru yang olehnya kita diikat lewat pengorbanan Yesus, menjadi bagian saudara-saudara dan saya, bukan cuma hari ini, bukan cuma di hidup dunia ini, tetapi sampai dalam kekekalan yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin.